Mari kita mulai dengan pendahuluan tentang Kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang terpenting adalah ayat ke-1. Bunyinya demikian, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Perhatikan kalimat pertama, inilah wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu bukan tentang antikristus, yang terutama bukan tentang setan, iblis, bukan tentang kejadian-kejadian, fenomena-fenomena alam, bukan tentang semuanya itu, bahkan tentang surga dan neraka juga bukan yang terutama. Yang terutama hanya satu, simple saja. Menurut orang Kitab Wahyu susah? Tidak, sangat mudah. Inilah wahyu Yesus Kristus. Orang yang membaca kitab ini harus semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin bingung dengan penafsiran. Orang yang membaca kitab Wahyu dan merenungkan firman-Nya harus semakin menjadikan Yesus Tuhan bagi dia setiap hari dalam segala keputusannya. Kalau kita membaca kitab ini dan menyelidiki kebenaran dengan hati yang benar, kita pasti menemukan Tuhan. Ada beberapa versi tentang pengangkatan gereja Tuhan di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Versi yang pertama namanya pre-tribulasi, atau kita percaya bahwa gereja Tuhan akan diangkat sebelum dimunculkannya masa antikristus. Ada pula yang percaya dengan mid-tribulasi, atau mempercayai bahwa gereja Tuhan akan mengalami separuh masa antikristus, yaitu 3,5 tahun dari 7 tahun tersebut, lalu akan terjadi pengangkatan. Ada pula yang percaya dengan post-tribulasi, atau kita mengalami sepenuhnya 7 tahun, masa-masa yang sangat neraka sekali di atas muka bumi, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja Mount Sharon percaya pre-tribulasi, karena kami yakin pasti ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Tuhan adil bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup setiap hari dalam takut akan Tuhan di akhir zaman ini. Mereka yang hidup dalam kebenaran pasti akan diluputkan. Bukan karena takut aniaya, karena aniaya sudah terjadi hari ini juga. Di sini, di sana, orang-orang yang mengalami tekanan, bahkan sengsara, menderita, disiksa, tidak sedikit di dunia. Bahkan juga banyak yang telah menjadi martir bagi Kristus di mana-mana. Tapi saya yakin Tuhan itu adil bagi kita yang hidup di dalam Tuhan hari ini. Nah, andai kata ternyata yang terjadi dalam mid-tribulasi juga nggak apa-apa, pasti kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kalau kita harus mengalami 3,5 tahun masa-masa antikristus. Kalau kita setia dalam perkara kecil, pasti diberi perkara besar. Dan ketika dibutuhkan pertolongan Tuhan, kalau kita setia sekarang, kita pasti akan diberi kekuatan lebih saat itu. Bahkan kalau post-tribulasi yang terjadi juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak perlu berdebat. Karena bagaimanapun juga, itu semuanya hanyalah mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Tapi ternyata kalau pre-tribulasi yang terjadi, bukankah seharusnya semua orang bersyukur diluputkan? Intinya adalah, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadikan Yesus Tuhan tiap hari dalam hidupmu. Tak perlu takut masa depanmu. Apapun yang terjadi, Tuhan tanggung semua. Saya akan tunjukkan sebuah chart untuk mengingatkan Anda apa itu pre-tribulasi dan bagaimana kejadiannya nanti sesuai dengan yang kami yakini di dalam firman Tuhan. Coba lihat bagan di depan Anda yang saya sediakan sebagai rangkuman kejadian-kejadian sesuai dengan nubuatan Alkitab. Masa kini, yaitu hari ini, sekarang juga kita nggak tahu hari, saat, waktunya, sangkakala berbunyi kita menyongsong Tuhan di udara. Dan kalau itu terjadi, gereja absen dari dunia, bumi masuk dalam masa susah yang disebut dengan masa pemerintahan antikristus. Berbagai macam hukuman Allah akan terjadi atas bumi dan atas dunia yang kita ketahui sekarang ini dengan 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Dan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan Tuhan begitu baik, meskipun orang dunia yang ditinggal adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan mempersingkat waktu supaya mereka tidak terlalu sengsara. Maka Tuhan Yesus datang kedua kali ke atas muka bumi ini bersama dengan orang-orang kudus dan malaikat-malaikatnya, disongsong dengan peperangan oleh antikristus yang disebut dengan perang Harmagedon. Disitulah runtuh kerajaan antikristus. Iblis ditangkap, dirantai, dan dicampakkan ke dalam jurang maut, dikunci di sana selama 1000 tahun. Maka Kristus akan memerintah di bumi ini dalam sebuah milenium, kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai, di mana anak kecil bisa bermain dengan ular tedung, bahkan dengan singa. Semua orang hidupnya yang ratusan tahun meninggal dunia disebut kena kutuk, artinya semua orang panjang umur dan sehat. Bumi masuk di dalam sebuah masa berkat. Dan saat itu martir-martir terutama yang akan memerintah dengan Tuhan. Tapi sekalipun orang diberkati
yang tidak semua mati di zaman antikristus. Mereka tertinggal, mereka mencicipi atau mengecap berkat Allah. Mereka nggak tentu bertobat hatinya. Sama dengan hari ini banyak orang yang ke gereja, lahir dari keluarga orang Kristen, dididik dalam takut akan Tuhan, tapi belum pernah mengambil keputusan. Karena itu Tuhan harus mengizinkan iblis dilepaskan sekali lagi di akhir 1000 tahun itu. Dan dia menyesatkan dan orang punya pilihan. Dan ketika itu sekali lagi seperti Adam dan Hawa, mereka memilih pohon pengetahuan atau pohon dosa tersebut. Terjadilah perang Gog dan Magog. Begitu banyak orang-orang di dunia ini sudah diberkati, mereka justru memberontak kepada Tuhan. Mereka nggak suka sama Kristus yang memerintah. Disitulah terjadi pemisahan antara kambing dan domba. Iblis dihukum dan dilemparkan oleh Tuhan ke dalam hukuman. Lalu setelah itu ada penghakiman terakhir, yaitu pengadilan tahta putih. Disitulah pemisahan antara orang yang ke sorga atau mengikuti iblis masuk ke dalam lautan api. Itulah yang disebut dengan kekekalan. Sekarang mari kita lanjutkan pengajaran kitab Wahyu ini. Dan mari kita bawa hati dan dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Buka Alkitab bersama dengan saya. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan sekarang, Wahyu pasal 1. Sudahkah Anda membaca sesuai dengan yang saya minta? Siapa yang sudah membaca nggak apa-apa, mari kita mengaku. Iya, yang belum membaca, mari kita mengaku dosa. Nggak apa-apa, masih ada lain kali. Setiap bulan saya akan muncul, saya akan ingatkan Anda untuk membaca, jangan 1 pasal, tapi 4 pasal sekaligus. Dan saya dorong Anda tidak lewatkan 1 sesi pun. Karena wahyu ini banyak disalah ngerti oleh umat Tuhan. Contohnya, banyak orang nggak bisa membedakan antara pengangkatan gereja dan kedatangan Tuhan kedua kali. Banyak yang bingung, padahal jelas sekali di wahyu. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu ini, hidup kita yang diberkati. Karena dibangun di atas kebenaran. Nggak hanya kebenaran, pengetahuan yang benar pula. Kita tahu bagaimana menata hidup ini. Gimana berada di poros tengah. Tahu bagaimana hidup di dalam kehendak Allah setiap saat, setiap waktu. Dan yang penting, jangan sampai satu pun di antara kita tertinggal ketika rapture, pengangkatan orang-orang kudus terjadi. Jangan sampai kita left behind atau tertinggal, tidak terangkat. Pastikan kalau Anda tidak bisa hadir setiap sesinya, ada yang luput, Anda beli pengajarannya di bawah di Pustaka Raja Wali atau di GMS mana-mana di counter pustaka. Setelah ibadah selesai, langsung ready. DVD dan CD daripada pengajaran saya sekarang ini langsung ready setelah doa berkat. Anda bisa dapatkan. Ya, jangan luput. Karena ini penting sekali dan mungkin saya tidak akan ulang berapa tahun ke depan. Wahyu pasal pertama, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Siapa di sini hamba Tuhan, katakan amin. Kita semua hamba Tuhan. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Mari kita berhenti di sana. Saya jelaskan ayat 1 dan ayat 2. Wahyu ini adalah kesaksian Yesus Kristus, bukan tentang antikristus. Seperti yang saya katakan tadi, saya nggak perlu ulang lagi. Ayat 1 itu segalanya di kitab Wahyu, karena dimulai dengan kata inilah wahyu Yesus Kristus. Ternyata wahyu sekalipun menyinggung dan mengajarkan, mewahyukan banyak perkara yang akan terjadi, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-1, aku akan memberitahu kepada hamba-hambaku, yaitu kita semua, apa yang akan terjadi. Itu bagian daripada paketnya. Tapi wahyu juga adalah pewahyuan masa kini. Banyak orang nggak mau jamah ini karena nggak mengerti katanya. Padahal kalau kita membacanya dengan kacamata hubungan dengan Allah, kita bisa semua kita bisa memahami. Orang yang tidak berpendidikan pun bisa mengerti. Kalau dia nggak bisa baca, jarang sekarang orang yang seperti itu, ya, atau yang tuna nggak bisa membaca. Kalau dia mendengar, dibacakan Alkitab, dia pasti paham. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Ini juga wahyu masa kini, Bapak Ibu. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana hidup berjaga-jaga. Nggak semuanya masing-masing mungkin kita memahami sekarang. Tapi spirit daripada kitab Wahyu ini pasti kita tangkap.
Dan oleh karena itu kita butuh guru. Dan saya bertindak seperti pengajar. Supaya kita semua jadi lebih mendalami interpretasi-interpretasi yang ada di Alkitab ini. Saya akan berusaha untuk bisa sebalans mungkin. Seseimbang mungkin. Sehingga tidak ada di sini yang akan kebingungan nanti kalau keluar sana ada pengajaran yang interpretasinya beda tapi prinsipnya sama. Seperti tadi, pre-tribulasi, mid-tribulasi, post-tribulasi. Apakah orang Kristen yang sungguh-sungguh ini diangkat sebelum antikristus dibangkitkan? Atau di tengah-tengah? Atau di akhirnya? Nggak masalah. Tujuan daripada wahyu ini adalah untuk mengajarkan kita gimana membuat setiap keputusan dengan takut akan Tuhan. Hidup kita itu bercermin dengan Yesus setiap saat. Gimana caranya jadikan Yesus Tuhan kita setiap hari? Tapi Gereja Mawar Sharon jelas percaya pre-tribulasi. Karena saya punya alasan-alasan dari firman yang sangat kuat bahwa Allah kita itu adil. Membedakan orang yang fasik dari orang yang benar. Orang yang benar dari orang yang fasik. Ya, jadi ini wahyu. Mari sekarang kita lihat ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan. Wah, berarti saya bahagia nih, saya bacakan wahyu nih. Dan juga Anda yang membaca wahyu tadi yang seperti saya minta sebelum hari ini membaca 4 pasal tersebut, Anda disebut bahagia. Yang belum membaca disebut menyusul kebahagiaannya. Ya, supaya bisa ngerti gitu harus baca dulu, supaya nanti pengajaran saya bisa ngeflow dengan enak. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Wow, siapa di sini mendengarkan pengajaran ini? Siapa yang tidak tertidur? Anda disebut berbahagia. Dan mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Katakan sebab waktunya sudah dekat. Ini waktu apa? Bukan waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Ini waktu rapture, pengangkatan itu. Pokoknya ya, kapan pengangkatan terjadi kita nggak tahu. Jadi jangan percaya orang berkata Tuhan datang bulan November ini. Itu orang mengaku dirinya lebih pangkat dari Tuhan Yesus. Orang yang kayak gitu, itu adalah blasfemi atau betul-betul menghujat nama Tuhan. Karena dia merasa dia layak disembah, bukan? Dia lebih pangkat daripada anak Allah. Anak Allah sendiri mengatakan bahwa dia nggak tahu. Bukan berarti dia tidak maha tahu. Dia memilih tidak tahu supaya jangan ada orang yang sok tahu. Dia memilih tidak tahu supaya meletakkan kedaulatan itu ke tangan Bapa. Bapa yang tahu waktu dan saatnya. Tapi yang disebut sudah waktunya sudah dekat itu pengangkatan. Nah pokoknya ya, kalau pengangkatan terjadi entah kapan, hari ini, besok, atau lusa, atau tahun depan 10 tahun, 50 tahun. Saya nggak yakin 100 tahun lihat dunia ini ke arah mana udah nggak bisa lebih parah. Ya, kalau pengangkatan terjadi langsung bisa hitung tuh. Langsung clocknya atau jamnya dihitung mundur 7 tahun. Udah pasti setelah itu masuk ke Antikristus pengangkat. Jadi setelah pengangkatan, kedatangan Tuhan waktunya bisa diprediksi, yaitu persis 3,5 tahun kali 2. Di Daniel juga ada, tapi saya nggak akan buka di sana. Kalau di Daniel hitungannya pakai minggu, seperti kalau orang hamil juga sama 9 bulan, ada yang percaya berapa minggu hitungannya. Daniel hitung minggu, sama klop 7 tahun. Lalu kedatangan Tuhan, Harmagedon. Nah seperti sekarang yang perlu kita waspadai ini pengangkatan itu. Dunia ini udah ngawur. Setan sudah mempersiapkan. Bisakah Anda membaca? Kalau di Indonesia, di tempat-tempat masih banyak tahayul dan sebagainya, kita percaya tuyul, ya kan? Kita percaya setan, kita percaya memang ada roh jahat. Tetapi di negara barat, setan pakai cara tipu muslihat. Berbeda. Dia nggak terang-terangan keluar dengan rambut panjang. Karena mereka nggak terlalu percaya gitu-gitu. Jadi dia pakai cara seperti ilmuwan. Karena mereka memang orang-orang yang membanggakan, mengidolakan intelektual. Makanya ada yang namanya UFO kan? Piring terbang. Ada yang namanya alien. Atau apakah ada penghuni di planet lain dan sebagainya. Kita tidak sendirian. Sudah dipersiapkan. Ada yang percaya melihat itu, ada yang percaya pernah diculik sama aliens atau makhluk angkasa luar dan sebagainya. Kalau sampai rapture terjadi, Anda jangan kaget kalau begitu banyak anak-anak Tuhan yang tiba-tiba lenyap di dunia ini. Sangkakala berbunyi. Jangan terkejut.
di negeri barat maupun timur punya interpretasinya sendiri-sendiri. Punya interpretasinya sendiri. Dunia akan bingung. Dan dunia akan jatuh ke tangan si antikristus. Saya bisa bayangkan aja, mungkin juga di negara barat ketika ada orang-orang anak-anak Tuhan yang semuanya pada hilang. Jumlahnya banyak sekali, sebanyak mereka yang sungguh-sungguh. Mereka akan berkata, ini adalah serangan dari luar angkasa atau apa yang nggak masuk akal muncul semua. Padahal di Alkitab sudah tertulis dengan sangat jelas. Pengangkatan akan terjadi, kita nggak tahu waktunya. Tapi yang pasti waktunya sudah sangat dekat. Setiap saat bisa terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita tertinggal. Coba katakan kanan kirinya, don't miss the rapture, atau jangan tertinggal saat pengangkatan. Dan Alkitab berkata dengan jelas, dari sini langsung dapat bocoran. Kata berbahagia di sini adalah orang yang terangkat, tidak tertinggal. Orang-orang ini punya karakteristik sebagai berikut. Mereka adalah orang yang terbiasa membaca, mendengarkan, dan menuruti firman Allah. Bukan hanya kitab Wahyu, tapi Kejadian sampai Wahyu. Jadi langsung kelihatan di ayat 3, ini kesaksian Yesus Kristus, ini intisari Wahyu. Berbahagialah orang benar, bukan orang fasik. Orang fasik dan orang kafir, bedanya di sini, kafir tidak percaya Tuhan, ateis aliasnya. Fasik adalah orang yang mulutnya mengaku Yesus Tuhan, tapi hidupnya berbeda, saudara. Ada perbedaan orang benar dan orang fasik. Dua akan berjalan di ladang, satu ditinggal. Dua orang di satu ranjang, satu diangkat. Berarti suami istri bukan? Yang satunya tertinggal. Apa yang membuat garis pemisahnya? Ayat 3. Berbahagialah mereka yang membacakan, yang mendengarkan dan menuruti kata-kata nubuat ini. Tahukah Anda Alkitab terdiri dari ribuan nubuatan? Dari Kejadian sampai Wahyu bukan hanya nubuatan yang sifatnya prediksi masa depan. Saudara tahu nubuatan itu dalam bahasa Inggrisnya bukan hanya sama kata dengan foretelling, atau yang kita kenal seringkali weather forecast, F-O-R-E, forecast, itu artinya prediksi cuaca. Tapi nubuat juga adalah forthtelling, F-O-R-T-H, beda. Foretelling itu artinya memprediksi ke depan. Forthtelling itu ngomong yang sekarang. Ya, nubuatan itu sifatnya kedua-duanya. Jadi ayat 3 bicara tentang bukan hanya kitab Wahyu yang sifatnya prediksi masa depan atau Alkitab-Alkitab yang lain, di buku yang lain, di ayat-ayat yang lain, sepanjang firman yang menceritakan tentang akan datang. Tapi ini bicara tentang seluruh firman itu. Berbahagialah mereka yang hidup di dalam firman Allah. Yang firman Allah hidup di dalam dia. Niscaya orang itu tak akan tertinggal nanti. Itu garis pemisahnya, benar dan fasik. Pertanyaannya sekarang, saya tidak tanya siapa di sini Kristen. Saya yakin semua di sini Kristen. Pemisah antara domba dan kambing. Kalau domba sama serigala, nah itu kelihatan. Memang ada serigala berbulu domba, tetapi serigala tetap serigala, bukan? Pemisahan nanti bukan domba serigala. Serigala udah jelas terpisah. Pemisah nanti domba dan kambing. Anda bisa bedain domba dan kambing enggak? Mirip mereka itu. Be-nya juga mirip. Satunya be sama aja. Mirip. Tapi yang satu kambing, yang satu domba. Yang kita lihat di Indonesia itu banyak kambing, domba banyak di Australia. Ya. Domba dan kambing itu mirip. Pertanyaannya sekarang pemisah di antara you and me. Saya tidak menghakimi, saya nggak duduk di kursi penghakiman. Saya pendeta, saya tetap dihakimi oleh Tuhan. Saya manusia. Pemisah antara Anda dan saya sekarang ini Bapak Ibu Saudara bukan kekristenan kita. Sebab kita semua termasuk di kategori itu. Tapi siapa domba, siapa kambing di sini? Nggak tahu. Jangan dicabut sekarang. Karena jangan pisahkan gandum dari lalang. Ada waktunya nanti terpisah sendiri waktu pengangkatan. Scary ya. Tahukah Anda kalau Tuhan datang pagi ini, saya belum selesai khotbah. Saya curious atau penasaran nih. Berapa banyak dari jemaat Mawar Sharon, termasuk saya, termasuk kami, gembala, pendeta ini semuanya tetap jemaat loh. Kita juga jemaatnya Tuhan.
Berapa banyak yang tertinggal, berapa banyak yang diangkat. Saya nggak tahu, Pak Yusuf juga nggak tahu. Kita bisa kira-kira sih. Karena kami gembala kan kenal domba, domba kenal suara gembala. Jadi kadang-kadang saya tahu kehidupan beberapa orang, saya khawatir. Wong saya aja takut kok untuk diriku. Bukan ketakutan loh ya, kalau saya hari ini hidup dalam Tuhan, saya punya damai sejahtera, tapi tetap takut akan Tuhan, tetap takut akan Allah. Coba nih, penasaran nih, kalau Tuhan datang sekarang, berapa banyak dari GMS Medan, My Home, yang akan diangkat, berapa banyak yang tertinggal. Kalau sekarang pengangkatan, kebetulan hari Minggu kita sedang di gereja di sini. I don't know. Tapi Tuhan bilang, jangan terlalu pusing dengan itu urusanku. Memisahkan lalang dari gandum. Malaikat nanti yang akan jemput, malaikat juga yang akan melarang mereka masuk ke tanah, ke taman Eden Firdaus itu. Bapak Ibu Saudara, tujuan pengajaran ini adalah, so you will be ready when God comes today. So I will be ready. Kami mengasihi Anda. Di luar sana banyak orang Kristen, kami tidak bisa peringatkan mereka, karena kami siapa? Tapi Anda jemaat sendiri. Jadi firman ini terutama untuk Anda dan saya. Mari kita siapkan diri. Berbahagia itu adalah membacakan, mendengarkan, dan menuruti. Gimana Anda bisa menuruti kalau Anda tidak pernah mendengarkan? Gimana bisa mendengarkan? Nggak pernah baca Alkitab. Orang baca Alkitab jadi Farisi aja banyak kok. Artinya apa? Baca Alkitab aja nggak garansi, apalagi yang nggak baca Alkitab. Sudah jelas-jelas garansi, nggak tahu apa-apa. Kalau hari ini Anda dan saya masih bolong-bolong, semoga baca Alkitabnya, semoga dengan pengajaran wahyu ini, kita semua disadarkan untuk rajin baca firman tiap hari. Baca Alkitab, hanya demi baca Alkitab aja nggak tentu loh. Nggak garansi, karena banyak orang baca Alkitab dengan motivasi yang salah. Apalagi yang nggak baca, udah jelas sekali. Udah jelas sekali. Gimana kalau nggak baca bisa dengar? Ayo. Pak, saya mau dengar suara Tuhan, gimana caranya? Saya tanya pertanyaan sederhana. Baca Alkitab nggak? Enggak sih. Gimana kalau Anda nggak baca bisa dengar? Gimana Anda bisa nurut kalau tidak dengar? Dan tidak membaca. Baca firman, jangan tunggu khotbah. Baca Alkitab. Simple. Nggak usah jauh-jauh. Tiap hari perlu. Tapi tiap bulan saja. Jangan bolong lagi. 4 pasal itu baca supaya kita pengajarannya lancar di hati Anda. Saya sih lancar ngajarnya. Apakah Anda terima semuanya ini? Jadi saya dorong kita semua bertumbuh dalam firman. Katakan kanan kirinya, mari kita bertumbuh dalam firman. Amin. Bukan hanya sebagai pendengar, amin Bapak Ibu Saudara, tapi sebagai pelaku. Mari kita sekarang lihat, waktunya sudah dekat kan yang namanya pengangkatan itu. Wah, nanti itu pasti chaotic atau kacau di dunia ini. Negara timur akan bingung, negara barat mereka punya penjelasan sendiri. Saya rasa setan sudah mempersiapkan hari itu untuk menipu. Jadi sekarang berbagai teori mulai bermunculan. Untuk mempersiapkan pada hari ketika kita diangkat, dia tahu bagaimana tipu muslihat kepada orang-orang dunia ini. Tapi ini akan menjadi kejadian yang epik sekali pada saat itu terjadi. Tapi nggak tahu kapan terjadinya. Kita lihat sekarang salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Perhatikan kata ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya di ayat 4. Itu bukan berarti roh Allah ada 7. Roh Kudus hanya 1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiga yang Esa, Allah Tritunggal. Hanya ada 1 Allah. Tapi yang kenapa disebut 7 roh, yang kata ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, angka 7 di sini simbolik sekali, menandakan completeness and perfection. That is the Holy Spirit, atau menandakan bahwa Roh Kudus itu menyimpulkan bahwa Roh Kudus itu sempurna dan lengkap. Kalau Anda sudah punya Roh Kudus, tidak perlu ke orang pintar. Tidak perlu Anda ke kuburan, cari roh-roh orang mati. Untuk apa? Untuk dapat nomor nanti. Untuk dapat kegaiban. Roh Kudus itu sudah 7.
Nggak perlu 8, udah lengkap, udah komplit, udah perfect, udah pas. Gereja harus setia dan taat sama Roh Kudus, jangan roh-roh lain. Sebab banyak orang yang datang ke gereja masih cari roh-roh lain, saya tahu. Datang ke gereja masih juga mencari horoskop. Ini bagian dari kefasikan itu. Roh Kudus duka. Mungkin Anda tidak menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi mendukakan setiap hari. Pergi ke gereja, tapi juga cari-cari dari luar sana orang-orang pintar untuk bisnisnya. Pakai cara-cara dunia yang tidak diajarkan oleh Alkitab, malah dilarang untuk bisa yang namanya peresmian atau membuka usaha baru. Anda pergi ke tempat pariwisata harus pakai jubah-jubah khusus. Katanya oleh tour guide untuk menghargai roh di situ. Hati-hati. Ada juga yang percaya datang ke gereja, Roh Kudus dicampur dengan roh lain. Pendeta ya dengar, segala kepercayaan juga buka telinga. Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan rohnya dalam kehidupan kita dengan super cemburu, kata firman Tuhan. Apalagi di akhir zaman. Anda tidak bisa netral. Mencampur minuman Anda akan mabuk di dalam cawan murka Allah. Jangan campur anggur yang baru, anggur yang murni Roh Kudus itu dengan anggur murahan manapun juga. Ketujuh roh bicara tentang persekutuan dengan roh Allah. Karena itu janganlah lari sebelum doa berkat. Doa berkat itu penting karena itu bukan doa berkat itu bukan keramat, doa berkat itu bukan mantra. Tapi di dalamnya ada kata-kata yang indah mengingatkan kita. Udahlah, telat sebentar untuk makan siangnya nggak apa-apalah. So what kalau kita kejebak macet karena kendaraannya banyak, karena Mawar Sharon terkenal dengan satu DNA kemana-mana menyebabkan macet. Nggak apa-apalah, tunggu ekstra 20 menit di parkiran sana. Jangan ketinggalan yang satu ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan are you ready? Persekutuan dengan Roh Kudus. Jangan tinggalkan itu. Kenapa harus tergesa-gesa, keburu-buru? Nikmat itu, ya Tuhan, amin. Saya kok yakin orang yang keluarnya doa berkat tidak tergesa-gesa itu nanti Tuhan juga gak tergesa sama dia. Saya yakin loh ya, 20 menit yang Anda luangkan demi supaya selesaikan ibadahmu, itu mungkin nanti akan menyelamatkan 20 hari ke depan, itu selesai dalam 20 menit di hidupmu. Masalah itu. Berlama-lamalah dengan Tuhan supaya sebentar aja dengan setan. Berlama-lamalah, bersebentar-sebentarlah dengan Tuhan, berlama-lamalah dengan masalah. Investasimu yang mana? Buka pikiran. Bersekutu dengan Roh Kudus itu penting. Dalam gereja contohnya, karena kita bersekutu dengan saudara seiman. Roh Kudus itu komplit, dia itu lengkap, dia itu luar biasa. Jangan cepet-cepet kalau sama dia. Nanti lihat ya, dia kasih Anda jalan yang cepat. Dia tuh gak pernah berutang sama Anda, baik uang maupun waktu. Orang kasih waktu sama dia akan berkata, aku kan hemat waktumu untuk masalah. Saya yakin akan hal itu. Dan Roh Kudus itu ada di dalam gereja. Di ayat 4 tadi yang kita baca. Kepada ketujuh jemaat kan, di Asia kecil kan. Dan 7 roh itu ada di dalam jemaat-jemaat itu. There is the Holy Spirit in the church. Ada Roh Kudus di sini. Dia itu melihat, matanya melihat kita. Dan dia ada bersama dengan kita. Tapi ada satu lagi pengertian ayat 4 yang saya mau beritahu kepada Anda. Wahyu ini sebenarnya adalah surat. Ditulis kepada 7 jemaat. Di Asia kecil. Pertanyaan saya, loh kok cuma 7? Pernah mikir nggak? Kok hanya 7 gereja di Asia kecil? Asia kecil itu bukan Asia sekarang ini di daerah Turki. Ya, sekitar di daerah situ. Bayangin di Asia kecil aja saya yakin nggak cuma 7. Kenapa Tuhan bicaranya hanya 7 saja? Apalagi di Asia besar, Asia kita ini loh. Asia Tenggara, Asia Utara, Asia semua. Wow, jangankan 7. Jangankan di Asia, di Indonesia aja banyak gereja. Di Surabaya aja nggak kurang-kurang di mana-mana. Kenapa cuma 7? Ternyata yang disebut memisahkan lalang dari gandum dari lalang, itu nggak hanya orang-orang percaya, tapi juga gereja. Jangan menghakimi gereja. Kita tidak duduk di kursi penghakiman. Tapi tahukah, tidak semua gereja diakui Allah.
Ada yang diakui, tidak disamakan. Itu seperti level pendidikan di Indonesia kan? Diakui, ini disamakan. Tahukah gereja-gereja yang dibuka karena komersil, tidak punya visi penggembalaan, hanya ibadah doang. Seperti pertunjukan selesai ya sudah. Orang beli karcis dengan cara cemplungkan sesuatu di kantong kolektor persembahan. Di belakang cuman pikirannya untung-untungan. Bisa balik modal atau tidak? Gereja seperti itu. Kalau memang Anda berada di sana, pernah di sana, tidak ada di sana, buktinya ada di sini. Tapi kalau pernah di sana, kalau Anda tahu seseorang di sana, selama dia bertumbuh, diam saja. Nggak apa-apa. Karena firman yang tumbuhkan dia. Cuman saya sayangkan, dia tidak disamakan. Hanya diakui. Sayang sekali. Biarin. Di gereja mati pun, yang mati rohani pun seseorang 1-2 masih bisa hidup dan tumbuh kok. Namun demikian, saya yakin ada gereja-gereja tertentu yang di mata Tuhan tidak sah. Yang mana? Bukan urusan kita loh ya, dan bukan urusan saya. Saya hanya urusi gereja saya. Sorry kalau saya bilang saya itu bukan milik saya. Gereja saya itu saya rasa memiliki dengan gereja Kristus yang dipercayakan pada kami. Anda urusan kami, sisanya bukan urusan saya. Pastikan kita tidak seperti itu. Kalau gereja yang komersil seperti itu di mata Tuhan, tidak hitung di dalam 7 itu. Mungkin mereka yang ke-9, 10, 12, 16, 13, 23, keberapa, Tuhan tidak bicara sama mereka. Tuhan tidak bicara. Tidak ada tuntunan Roh Kudus. Yang hanya ada hanya bisnis doang. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda jangan keluar dari pengajaran ini, setelah pengajaran ini Anda kemana-mana hakimi gereja. Tapi kalau Anda bisa nilai, simpan di hati. Kalau ada teman Anda di sana, dia bertumbuh, biarin. Tapi kalau dia nggak bertumbuh, Anda yang perlu banyak kasih dia makan, doakan dia dan sebagainya. Saya tidak dorong Anda tarik orang ke gereja. Tarik ke gereja Mawar Sharon segalanya, kita ini nggak kekurangan orang sekarang ke overflow. Tambah orang, tambah rubuh building ini nanti. Tapi saya hanya iba buat domba di luar sana yang tidak dapat makanan yang jelas. Ini yang disebut dengan itu. Para church. Kenapa Tuhan bicara pada 7 gereja? Di zaman itu pasti ada para church organization. Atau ada ministry-ministry, persekutuan-persekutuan doa. Dimanapun juga mempelai wanita Allah tetap adalah gereja yang sah. Bukan persekutuan doa. Anda boleh punya persekutuan doa. Kalau itu melengkapi gereja Mawar Sharon, jemaatnya banyak yang punya PD. Saya senang sih lihat, oke. Anda punya persekutuan doa di kampus, di bisnis, di toko, di mana ada. Nggak apa-apa kalau itu sebagai pelengkap. Jangan pengganti gereja loh ya. Banyak orang begitu. Dan saya ngomong begini nggak berkepentingan loh ya, jangan salah sangka. Saya ngomong begini itu bukannya merasa gereja Mawar Sharon tersaingi. Enggak sama sekali. Tapi betul-betul murni mengasihi Anda, saya katakan sejujurnya. Kalau Anda punya persekutuan doa, pastikan itu pelengkap. Mungkin di staf kantor, kan nggak bisa. Ada yang mungkin ada mungkin di antara staf Anda yang bukan ke gereja Mawar Sharon, di gereja Protestan, di Katolik dan sebagainya. Mungkin Anda mau kumpulkan supaya ada kerohanian, it's okay, saudara, benar-benar oke. Gak apa-apa. Ya. Bahkan kalau perlu nanti di antara kami siapa yang bisa memberkati Anda ke sana, undang. Udah dengan senang hati, gembala-gembala full timer di sini bisa bantu Anda. Nggak usah dikasih PK-PK, nggak perlu. Kalau Anda jemaat, kami itu sudah servis, adalah pelayanan kami buat Anda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau itu sebagai pengganti, aku punya persekutuan doa, apalagi kalau Anda pemilik usaha itu, Anda merasa bahwa ini pengganti. Kalau perlu, aku nggak perlu ke gereja, ini aja. Karena senang gitu loh, punya gereja yang punya aku sendiri, rasanya itu di tokoku, itu stafku, rasanya. Kalau Anda di dalam gereja di mana Anda tetap menjadi bosnya, sedangkan di dunia Anda sudah bos, itu double boss namanya. Kapan jadi hamba Tuhannya? I think it's good para pengusaha untuk bergereja dan di dalam gereja menjadi bagian dari gereja itu. Bukan menjadi bos di gereja itu. Tuhan itu adil kan, imam ada raja ya kan? Kita di gereja ini mungkin sebagai pemimpin. Tapi di perusahaan Anda kan kami tidak memimpin, kami bukan bosnya. Tuhan taruh imam adalah imam, raja adalah raja. Tapi raja harus selalu dibimbing oleh imam. Jangan raja mau coba seperti Raja Saul, juga mau main imam. Tinggalkan Samuel, lu gak datang-datang, gua korbanin sendiri. Tuhan bilang, ku robek kerajaanmu daripadamu. Jangan pernah begitu. Raja
tetap tahu diri, tetap jadi raja, bersyukurlah, rendah hati dibimbing oleh imam. Amin Bapak Ibu Saudara. Maksud saya ngomong begini adalah, apa hubungannya dengan rapture? Kebanyakan orang masuk di dalam kesalahan, dimulai dari motivasi yang salah. Jangan-jangan yang dikatakan Yesus lebih susah orang kaya masuk kerajaan sorga itu, jangan-jangan lebih banyak orang kaya yang gak diangkat nanti. Karena mereka salah kaprah dari fondasinya. Cara memandang gereja dan posisi mereka dalam tubuh Kristus salah sama sekali. Mereka merasa punya kuasa segalanya. Itulah sebabnya kita mau mengadakan bisnis breakthrough ini. Bukan demi sukses saja, demi untuk mengajarkan kepada umat Tuhan di dunia sekuler dan di marketplace bagaimana melayani kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat ini untuk menjelaskan kepada kita, tak semua gereja itu sah. Tuhan hanya bicara ke-7. Dan juga gereja tetap adalah mempelai dari 7 ini, tidak ada satupun yang persekutuan doa. Dari 7 ini tidak satupun yang para ministry, para church ministry, atau pelayanan saja. Tetap ini semuanya adalah gereja lokal. Saya ulang lagi, gereja lokal. Gereja lokal. Para pengusaha yang paling banyak melanggar. Jangan-jangan nanti waktu pengangkatan harus dipaksakan untuk masuk ke lubang jarum. Yang benar dari awal semua kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lebih lanjut. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Coba perhatikan kata ini. Di ayat 5, Yesus itu yang pertama bangkit dari antara orang mati. Rasanya enggak deh. Rasanya sudah sebelum Yesus mati pun Lazarus sudah dibangkitkan kan? Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Rasanya kok bukan ya? Coba perhatikan di zaman perjanjian lama. Di zaman Elia, Elisa. Sudah ada bukan? Lalu apa maksud ayat ini? Ayat ini maksudnya sederhana. Yesuslah yang pertama kali bangkit dalam tubuh kemuliaan. Lazarus bangkit, mati lagi. Yang dibangkitkan sama Tuhan Yesus, anak kecil dalam perjalanan keluar kota tersebut dipegang sama Tuhan. Namanya nangis-nangis, dia bangkit, mati lagi. Lalu yang di zaman Elia Elisa meninggal lagi. Karena mereka dibangkitkan tetap dalam tubuh yang sama. Hanya Yesus yang sulung. Jadi kalau Anda baca di Alkitab Yesus yang sulung bukan berarti Yesus itu diciptakan. Dia yang sulung dari ciptaan Allah itu bicara tentang ciptaan baru tubuh kemuliaan. Bukan hakikatnya sebagai Allah. Beberapa pengajaran-pengajaran bidat mengajarkan bahwa Yesus itu ciptaan. Yang Allah itu hanya Yehova. Salah. Yesus itulah pencipta. Di Yohanes pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Yesus sendiri berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan firman itu bersama dengan Allah dan perhatikan ini firman itu adalah Allah. Ada orang yang berkata seperti ini di dalam nama kerukunan antar agama. Boleh rukun antar agama, harus karena itu pengajaran orang Kristen juga. Cintailah tetanggamu. Love your neighbors. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia, Alkitab terjemahnya begini, kasihilah sesamamu. Dalam bahasa Inggrisnya your neighbors. Bahasa aslinya juga sama, tetangga. Kita harus rukun. Rukun tidak berarti mesti berdusta. Jangan pernah berkata, yang penting Allah itu satu, Allahmu Allahku sama saja, cuman jalannya beda. Jangan ngomong begitu. Mengapa demikian? Ada orang tanya, apakah kita punya Allah ini sama dengan Allah yang disembah? Contohnya oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. Lain Bapak Ibu Saudara. Allah kita Yesus. Beda. Saya harus jujur beritahu sama teman-teman saya yang bukan dari agama Kristen. Yang bertolak seberangan. Saya berkata, Anda dan saya punya perbedaan fundamental. Dan mereka lihat saya seolah-olah, apakah saya memprovokasi sesuatu? Enggak, saya berkata, saya jujur, punya perbedaan yang sangat prinsip. Namun demikian ada satu kesamaan. Nah inilah kelebihan orang Kristen, kita harus selalu mencari persamaan dengan seseorang. Bukan soal keselamatan, kita tidak setuju, tidak sepakat dengan jalan kehidupan, namun demikian kita tetap harus cari common ground sama semua orang, karena kita bukan untuk memecah belah, karena mandat Kristus dalam hidup kita adalah untuk mengasihi. Saya beritahu sama mereka, Allahku bukan Allahmu.
bagi aku Yesus adalah Allah, bukan bagimu. Bagimu Yesus adalah nabi. Itu membuat perbedaan semuanya. Engkau tidak mengaku Yesus adalah Allah. Aku mengaku Yesus adalah Allah. Dan itu membuat berbeda Allahmu dan Allahku. Beda orang tuh. Tapi saya tidak mau berdebat karena suasananya nggak tepat. Lain cerita kalau orang datang mau cari kebenaran, saya ceritakan. Lalu saya beritahu begini. Tapi kesamaan kita apa? Kita sama-sama dari satu ras. Bukan Jawa, bukan Tionghoa. Kita dari human race. Kita adalah umat manusia. Bukankah seharusnya kalau sekarang saya lihat Anda tergeletak di jalanan, dirampok orang. Kalau itu suasananya malam sendirian, saya naik mobil. Saya tolong Anda, tidak boleh tanya dulu, Anda Kristen atau enggak? Saya harus bawa Anda ke ICU, ke UGD maksudnya. Saya nggak akan tanya keyakinan Anda apa. Karena kita sama-sama manusia, jangan saling mendahului. Ngerti Bapak Ibu? Maksud saya. Sesama manusia harus saling peduli. Namanya pri kemanusiaan. Kita nggak usah bicara agama deh, iman. Manusia aja. Manusia itu punya tanggung jawab, nurani. Nggak usah bicara keselamatan, kenal Tuhan, masuk surga. Itu masih kita bicara berikutnya, lebih lanjut. Nurani itu harus dijaga. Dan setiap kita itu, sekalipun bukan anak Tuhan, punya juga hati. Kita punya perasaan, kita harus jaga. Dan saya beritahu sama orang itu juga, kalau suatu hari Anda lihat saya yang gilirannya saya dirompak sama orang, saya di jalanan, please jangan turun dari mobil, Anda tanya, Anda Philip Mantova ya? Iya. Anda pendeta ya? Yaudah, tergeletak di sana. Saya bukan kepercayaan Anda. Jangan loh ya, angkat saya bawa ke rumah sakit terdekat. Karena saya satu ras dengan Anda, satu kampung. Human race. Manusia. Jangan samakan. Kasihi. Bijaksana. Jangan kompromi. Your God is not my God. If you're ready, let's talk. Kalau sudah siap, mari kita duduk. Over coffee dan teh dan kopi, kita duduk, kita bicara yuk. Tapi kalau nggak ready nggak apa-apa. It's okay, saya nggak pernah paksakan jelekkan orang lain apalagi. Itu bukan pengajaran Tuhanku. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus itu yang sulung, bukan berarti dia diciptakan, bukan berarti dia nabi. Sulung itu artinya yang pertama kali demi kita, untuk kita mengenakan tubuh kemuliaan. Sebab dia dulu sebelum turun ke Bethlehem di palungan, dia sudah dalam kemuliaan. Karena itu dia berkata, Bapak, muliakan aku seperti sebelum dunia dijadikan. Yang disebut Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati itu bukan kebangkitan orang mati dari kuburan saja, tapi tubuh kemuliaan. Dia yang pertama pakai tubuh kemuliaan itu sebagai down payment, tunjukkan pada setiap kita kalau kita mati, orang Kristen yang sudah lahir baru anak Tuhan ini, kalau mati kita akan alami yang sama. Jadi ini menjadi penghiburan buat kita. Kalau Yesus gak bangkit, cilaka. Kita juga tidak akan dibangkitkan. Kalau Yesus bangkit, kita beriman pada kebangkitannya. Berimanlah juga pada kebangkitan Anda sendiri. Kalau Anda dan saya mati detik ini, Yesus belum datang, kita akan dalam tubuh kemuliaan. Kita tidak akan tayangan. Dan kalau Yesus sekarang datang, seperti dikatakan di Tesalonika, ada bunyi sangkakala, tiba-tiba kita diangkat, dalam sekejap mata Paulus berkata, kita akan diubah ke dalam kemuliaan. Jadi Yesus gimana, ya kita gimana. Kita lihat dia punya tubuh kemuliaan seperti apa, sedikit bocoran dari Alkitab. Tidak sempurna pewahyuan itu karena mungkin belum waktu. Tuhan Yesus itu waktu sudah bangkit 40 hari menampakkan diri, dia bisa makan loh. Buktinya dia buat ikan goreng, dia makan. Dia makan bisa, tubuh kemuliaan makan bisa, tapi nggak pernah lapar dan nggak usah buang jamban. Nggak tahu caranya gimana, tanya Tuhan, saya nggak ngerti. Itu konklusi saya waktu saya baca itu. Dan dia tidak dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Meskipun dia bukan gentayangan, bukan roh, tapi tubuh. Yesus bisa sebentar jalan dengan dua muridnya di Emmaus, bling, hilang, pergi ke tempat lain. Ruang dikunci dengan rapat, tiba-tiba Yesus bisa muncul di sana, ada Thomas dan berkata, cucuklah ke dalam lubang di tanganku supaya kau percaya. Tubuh yang sama kita akan miliki. Sebelum dia naik ke sorga 40 hari itu tunjukkan pada kita supaya kita punya cerita yang kita pegang. Kita nanti akan kayak apa waktu di sorga. Luar biasa. Dari pengalaman Yesus bangkit 40 hari menampakkan diri dan dia menunjukkan tubuh kemuliaannya, kita tahu bahwa sorga itu bukan tempat rohani saja. Tempat fisik. Di mana tubuh fisik akan tinggal. Amazing, isn't it? Bahwa pengharapan kita itu hidup Bapak Ibu.
Demikian juga bagi Anda yang sudah ditinggal oleh orang yang meninggal. Kalau mereka dalam Tuhan. Saudara, Anda jangan kira mereka lenyap di udara. Mereka sekarang dalam fisik jauh lebih canggih dari fisikmu. Tidak ada air mata. Mereka nggak perlu. Ada satu kelenjar yang nggak ada di sana, adalah kelenjar air mata. Nggak perlu diproduksi. Nggak ada kesusahan, nggak ada kesedihan, nggak ada penyakit. Dan jikalau mereka ada cacat, mereka akan sempurna di sana. Dan ini bukan tahayul khayalan. Seperti Yesus senyata itu dia bangkit. Senyata itu sekarang orang yang kau cintai sudah mendahuluimu masuk kemuliaan. Itu harapan kita. Kitab Wahyu membuat kita sedikit dapat bocoran tentang sorga. Dan pengajaran saya di kitab Wahyu pasal 1 ini masih sangat-sangat dangkal loh ya. Ini sekarang Anda baru masuk ke swimming poolnya yang mainan kanak-kanak. Kebaktian 2 saya akan bicara tentang rema Tuhan kepada gereja-gereja. Kalau Anda bisa tinggal saja di sini menggenapi firman Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan seharian sekalian daripada 1000 hari di restoran. Makan sebentar kembali. Kebaktian 2-3 saya akan ajarkan tentang gereja-gereja rema Tuhan supaya jemaat itu semuanya siap angkat. Siap diangkat. Kebaktian terakhir nanti saya akan bicara tentang rapture versus second coming. Kebingungannya saya akan jawab. Perbedaan pengangkatan gereja Tuhan dan kedatangan Tuhan kedua kali di bumi. Nanti saya akan jelaskan. Tapi sekarang kita mengerti ya, Yesus itu dalam tubuh kemuliaan. Sekarang kita lanjutkan lagi di ayat yang belum selesai dibaca ya. Ayat 5b ya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan ayat 6, ada sebuah pesan Tuhan bagi kita semua bahwa kita semua telah dijadikan suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa kita. Katakan amin. Artinya itu dimulai di sini, kehidupan kekal sudah dimulai di dunia. Meskipun lebih nyata nanti setelah kita meninggal dunia. Setiap orang yang sudah ada kehidupan Kristus di dalamnya harus menjadi imam bagi orang-orang di sekelilingnya. Karena kita sudah dibeli di ayat sebelumnya dengan darah yang mahal, darah yang suci, darah anak domba Allah. Ayat 6 mengingatkan kita bahwa tidak boleh ada orang Kristen hidup suam-suam kuku di akhir zaman yang merasa dirinya hanya jemaat doang. Anda tidak perlu punya posisi di dalam gereja. Tahukah posisi dalam gereja itu tanggung jawab yang besar sekali. Jadi kalau kita datang ke gereja, kita tidak harus setir apa-apa. Tapi kita harus menangkap isi hati Allah. Setiap kita adalah bagian penting daripada gereja Tuhan yang akan diangkat itu nanti, suatu hari kelak. Setiap kita patut menjadi imam bagi orang-orang sekeliling kita. Andalah pendeta terdekat bagi orang-orang di tempat kerja Anda. Nggak usah cari pendeta yang sampai di gereja terlalu jauh, pendeta di sini. Biar sebagai charger Anda. Anda adalah Yesus, perwakilan Tuhan Yesus yang terdekat di keluarga Anda. Kita harus jadi imam. Jadi standarnya harus naik Bapak Ibu. Hari-hari ini di akhir zaman banyak orang hidupnya biasa, cintanya jadi dingin semua. Kita ikut Tuhan hanya ikut-ikutan. Tapi Alkitab katakan, umatku yang akan diangkat akan hidup sungguh-sungguh. Dan mereka akan mengerti bahwa mereka bukan tiang garam, mereka adalah terang dan garam. Sudahkah Anda menjadi terang dan garam? Jangan berkata, toh di gereja aku tidak punya posisi apa-apa. Dengan di gereja aja itu sebuah posisi buat Anda, sadarkah Anda? Jangan pernah berpikir, aku di gereja nggak punya posisi apa-apa, jadi aku nggak perlulah di luar sana aku bisa gosip, omong kotor, minum-minum, merokok, ya kan, hidup dalam amoralitas, nggak apa-apa. Tahukah saudara, nama Tuhan dicoreng, belum lagi nama gereja. Itu loh jemaat Mawar Syaron kelakuannya kayak begitu. Nggak apa-apa lah ya, Mawar Syaron dicoreng, mereka tetap bisa masuk surga kalau mereka sadar Tuhan segala-galanya. Tapi kalau nama Tuhan dicoreng karena Anda, itu loh orang Kristen modelnya kayak begitu. Mending gua nggak ke gereja tapi lebih baik. Tahukah Anda tidak ada di antara kita bisa netral hari-hari ini, akhir zaman ini, peperangan rohani. Siapapun kita hari ini, gimana kita hidup kalau nggak hidup untuk Tuhan, kita melakukan agenda setan. Dan setan memakai beberapa orang di antara kita untuk ngeblok jalannya orang untuk diselamatkan. Tahukah bahwa itu dosa?
Jadi mari kita letakkan tanggung jawab atas diri kita. Mulai bertanggung jawab atas orang-orang sekeliling kita. Kita nggak usah jadi pendeta, kita nggak usah khotbahin. Cukup jadi teladan. Tuhan senang dan berkenan. Nanti Tuhan buka jalan. Kita semua adalah satu kerajaan. Imam semua. Aneh ya, Tuhan tidak bedakan yang mana pendeta, mana jemaat. Imam semua. Coba katakan kanan kiri, halo mam. Saya berdoa setiap kita jadi imam, apapun profesi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap kita jadi imam. Tahukah kata imam itu apa? Dalam bahasa kerennya. Mau tahu? Pendeta. Halo pendeta. Anda itu pendeta semua di mata Allah. Oh Tuhan, berarti kita nggak perlu pendeta. Bukan pendeta yang formal seperti itu. Saya berkali-kali berkata, seperti Richard Chen tadi yang saya beritahukan kepada Anda. Sebelum saya mulai khotbah, seorang pengusaha, dia ini seorang pengusaha, cinta Tuhan luar biasa, tunggu dia datang nanti. Berapa minggu lagi? Saya mending lihat orang kayak gitu, pengusaha berhati pendeta. Ini pengusaha besar loh ya, ini bukan pengusaha kacang, besar. Daripada pendeta berhati pengusaha, hanya demi cuan-cuanan. Yang dimaksud imam itu di sini loh. Imam itu di sini, bukan hanya sakitnya di sini. Coba pegang seperti ini. Aku imam di sini, katakan seperti itu. Aku imam di sini, mulai bertanggung jawab. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kita nggak usah jadi gereja besar deh, nggak perlulah. Mau Sharon udah segini nggak apa-apa, nggak usah quantity, quality aja. Semua jemaat kita satu-satu imam di sekeliling mereka mengharumkan nama Tuhan. Itu seneng kita jadi pendeta, ini rasanya umur panjang jadi gembala Anda. Itu visi kami. Bukan hanya jutaan murid, jutaan jemaat. Murid saudara. Kalau Tuhan kasih 1 juta pun semuanya murid-murid semua. 1 juta murid. Bukan pengikut Tuhan orang Kristen kacangan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Anda buang semua dosa itu yang begitu merintangi Anda supaya Anda tidak tertinggal. Tangkap isi hati Tuhan. Bangga jadi imamnya. Mulai hari ini Tuhan akan memakai Anda. Siapa yang percaya Tuhan mau dipakai, akan dipakai Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut lagi, ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Ayat 7, ia datang dengan awan-awan, setiap mata akan melihat dia. Jadi jangan percaya kalau orang berkata, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana. Kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini bukan tentang rapture. Ayat 7 ini bicara tentang kedatangan kedua kali, bukan pengangkatan. Kalau pengangkatan tersembunyi, semi tersembunyi, kecuali yang diangkat akan tahu. Yang diangkat akan bertemu dengan Tuhan di udara dan di sorga. Nah, namun ayat 7 ini kedatangan Tuhan kedua kali itu tidak akan menjadi perkara tersembunyi. Kedatangan Tuhan yang kedua kali akan menjadi suatu event, kejadian yang terbuka secara seluruh dunia. Dan bukan hanya tidak sembunyi-sembunyi maupun lokal. Ya, jadi tidak perlu Anda percaya orang berkata Yesus sudah datang. Sekarang lagi ada di mana? Yesus sekarang lagi ada di Timur Tengah. Di situ mengaku, akulah titisan Yesus. Tapi majanya Korea. Ada loh orang yang mengaku dirinya Mesias di berbagai negara. Padahal kita berkata kalau Tuhan beneran yang datang, itu nanti seluruh dunia melihat. Sekaligus melihat. Jadi jangan percaya yang tikus-tikus seperti itu. Ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa dan Omega supaya sekedar sebagai pengetahuan buat Anda adalah huruf pertama dan terakhir di dalam bahasa Yunani. Karena kitab Wahyu ditulis di dalam bahasa Yunani juga, maka Tuhan berkata sama Yohanes, tuliskan akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal dan yang akhir. Ya, berarti setiap orang di dunia ini mati melek, yang lihat akan Yesus yang mereka lihat, bukan tokoh agama siapapun. Yesus yang awal, Yesus yang akhir. Dia yang pegang kunci hidup dan mati kita. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes ini dibuang ke Patmos. Sebuah tempat yang penuh dengan batu karang, sendirian, karena firman Allah dan kesaksian. Karena bangsa Romawi, pemerintahnya melihat orang ini nggak berhenti memberitakan Injil.
Dilemparlah dia ke Patmos, diasingkan di sana dalam masa tuanya. Bapak Ibu, dari ayat 9 ini saya ambil sebuah pelajaran. Yohanes itu adalah seorang saksi yang setia. Nah kalau kita ya, di masa damai bukan aniaya aja kita gagal bersaksi. Bagaimana kita bisa bersaksi di masa susah? Kita ini jauh mundur kekristenan kita. Orang-orang ini seperti Yohanes, mereka bersaksi di masa susah. Kita di masa damai aja, gak bawa orang ke gereja aja gak usah bersaksi, itu aja gak bawa. Betapa matinya roh kita. Mau tahu orang itu rohnya hidup atau mati gampang. Di masa damai aja dia susah bersaksi sama orang lain. Orang Kristen zaman perjanjian itu, di masa susah tidak ada yang bisa menghentikan kesaksian mereka. Betapa mundurnya. Saya jadi wondering, kalau Tuhan datang di generasi ini sekarang, akankah lebih banyak orang yang di sorga dari generasi gereja mula-mula, daripada kelihatan yang sekarang di Indonesia marak gereja di mana-mana. Jangankan orang Kristennya nggak terangkat. Gereja-gereja itu sebagian besar 98%, 100% mungkin jemaatnya nggak diangkat, saat pendetanya juga tertinggal. You never know, you see. Lalang dan gandum. Anda pernah kalau sebagai petani, Anda kan tahu. Lalang itu mirip sama gandum. Jangan-jangan, saya tidak berkata gini menghakimi. Saya bercermin sama Allah, ya Tuhan, ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Saya ingin Tuhan selalu menguji saya. Saya tidak mau sembarangan dan sembrono dalam hidup ini. Kita lanjutkan ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini di Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Semua nama-nama ini ada satu kesamaannya, yaitu mereka tidak satu pun sempurna. Namun demikian Tuhan tidak pernah menceraikan istrinya. Sampai kapanpun sampai Tuhan datang dia akan sempurnakan. Tetapi Tuhan hanya punya satu bini, yaitu gereja Tuhan, gereja lokal. Ingat itu. Why I believe in local churches? Because Jesus believes in local churches. Gereja nggak ada yang sempurna. Gereja kita juga jauh dari sempurna. Tapi satu hal yang jelas di Alkitab, Tuhan istrinya bukan persekutuan doa. Bukan para church ministry. Pelayanan ini, pelayanan itu. Klub ini, klub Kristen. Bukan. Gereja lokal, ada 7 yang disebut. Smyrna, Pergamus, Tiatira, Philadelphia, Laodikia, yang suam kuku dan sebagainya. Tetap adalah istrinya Tuhan. Saya tidak percaya selingkuh. Saya percaya istri yang sah. Demikian pula untuk Tuhan Yesus tetap adalah gereja. Setidak sempurna apapun gereja, kau dan aku harus tetap tinggal di dalamnya. Disempurnakan, saling menyempurnakan dan semakin sempurna dan memperjuangkan visi Allah di dalam gereja itu. Karena nanti ketika pengangkatan terjadi, bukan hanya pengangkatan orang kudus, disebut sebagai pengangkatan gereja-gereja. Harapan kami di Gereja Mawar Sharon ini adalah membangun sebuah jemaat yang siap untuk diangkat. Kapanpun terjadi, saya nggak mau muluk-muluk 100%, minimal ya Tuhan, 99% terangkat semuanya. Semoga Anda tidak satu pun di sini yang jatuh di 1% itu. Saya khotbah sebisa mungkin membuat kita semuanya dimandikan dengan firman tanpa cacat celah. Ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dan dari emas. Bicara tentang mempelai wanita Kristus, yaitu gereja lokal. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Siapa itu? Pakaian jubahnya sampai di kaki. Bahkan banyak artis hari ini pelukis menggambarkan Yesus pakai jubah demikian. Ini jelas-jelas adalah Yesus. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dadanya lilitkan ikat pinggang dari emas itu lambang bahwa dia adalah imam besar kita, perwakilan kita.
Karena imam besar perjanjian lama pakai pakaian yang mirip begitu. Hanya bedanya ini pakaian sorgawi. Yesus imam kita selama-lamanya di sorga. Berdoa bagi kita siang dan malam agar tak seorang pun jemaatnya tertinggal ketika dia datang. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah. Kepala dan rambut Yesus putih itu melambangkan hikmatnya luar biasa. He's the wonderful counselor. Ada banyak konselor di dunia ini. Konselor Kristen, konselor sekuler, konselor keluarga, bahkan konselor usaha namanya konsultan. Tetapi Alkitab berkata bahwa hanya mereka yang mendapatkan hikmat Allah lah yang akan mengalami hasil yang wonderful. Tahu kata wonderful itu artinya wonder, wonder itu artinya ajaib, penasehat, ajaib. Jangan pernah berpikir Alkitab itu tidak relevan buat bisnis Anda. You'll be surprised. You'll be surprised. Mungkin tidak jawab langsung deal or no deal waktu Anda baca ini. Tapi otak Anda kan dirangsang untuk tahu yang mana deal, yang mana no deal. Pornografi menciutkan sel-sel otak kita. Orang yang menonton pornografi jadi tumpul, jadi bodoh. Para ilmuwan banyak yang telah menemukan. Meskipun mereka sekuler, mereka ateis, nggak percaya Tuhan. Mereka mengakui bahwa Alkitab bagi kita adalah firman Allah. Jauh lebih tinggi daripada penemuan mereka. Tapi mereka menemukan satu hal yang interesting sekali. Mereka berkata bahwa Alkitab adalah buku yang jelas-jelas membuat orang pintar. Anak muda kalau baca ini nggak tentu tahu kimia. Tapi tiba-tiba dari yang idiot bisa jadi seorang yang IP-nya 3,8. Tahukah Anda bahwa Alkitab ini diisi dengan wonderful counsel? Jangan berkata ini apa relevannya untuk pabrik saya. Untuk situasi saya, you will be surprised. Anda akan bisa lihat situasi dengan cara Tuhan. Itu yang disebut dengan dia punya, dan bukan hanya Alkitab, khotbah Alkitab dia. Seperti ini juga. Ini betul-betul adalah investasi dalam kehidupan Anda. Tahukah Anda ketika Anda mendengar seperti ini, Anda dilengkapi dengan hikmat Tuhan, dengan rambutnya yang putih, dan matanya bagaikan nyala api. Ini bicara tentang ketegasan Tuhan terhadap musuhnya atau penghakimannya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga. Kaki mengkilap bagaikan tembaga. Setahu saya, kaki Tuhan itu kan seperti kaki hamba. Dia mencuci kaki daripada murid-muridnya. Tapi kalau kakinya menjadi seperti tembaga, bicara tentang keilahiannya. Yesus bukan nabi. Yesus adalah Allah. Titik. Jangan ditawar. Yesus adalah Tuhan. Hidup dengan pewahyuan itu. Dan kalau Anda tidak punya pilihan lain, harus menyangkal itu. Mending mati daripada menyangkal Yesus bukan Tuhan. Dan jangan takut dengan mereka yang bisa mengambil tubuh, membunuh tubuh. Takutlah dengan dia yang bisa melemparkan baik jiwa, roh maupun tubuh masuk ke dalam api neraka. Suaranya bagaikan derau air bah, bicara tentang kuasa firman-Nya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Ini mirip. Yang pertama, mulut keluar sebilah pedang bermata 2 dengan bagaikan derau air bah. Desau air bah, dua-dua adalah firman Allah. Cuman yang satu suaranya keras, semua terdengar. Injil menggaung di mana-mana. Tapi yang satu lagi pedangnya tajam bermata 2. Firman itu bisa powerful, tapi bisa teliti. Firman itu bisa luas, tapi bisa spesifik. Yang penting kita tahu bahwa firman Tuhan bisa mengubahkan dunia. Tapi firman Tuhan bisa cukup kecil menjadi bicara sangat pribadi dengan Anda. Jangan remehkan firman yang kelihatannya seperti desau air bah, boom. Saya melihat itu satu stadion waktu saya bilang Yesus di sini, boom, rebah semuanya. Saya melihat itu dari waktu ke waktu. Namun demikian saya tidak pernah remehkan suara sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi angin basah. Sekalipun tidak ada tanda manifestasi, Tuhan bicara sama saya, Philip, bersyukur di hati saya. Nah itu juga firman pedang bermata 2. Tajam, memisahkan sumsum dan sendi. Belajarlah peka dengan firman Tuhan di akhir zaman ini. Ketika Tuhan menegur, mengingatkan. Ketika Tuhan menuntun, mengarahkan. Nggak usah lihat manifestasi. Yang besar juga desau air bah. Tapi yang pedang bermata 2, jangan diabaikan. Karena bisa jadi menjadi solusi besar dalam hidupmu. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Bicara tentang kemuliaannya. Saya sudah mau selesai di ayat 17-20, lalu kita perjamuan kudus. Ikuti saya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir.
yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ayat 17 ini menunjukkan pada kita untuk kita sama Tuhan itu harus cinta, tapi harus kagum. Harus mengasihi, harus sayang, tapi harus takut. Kok bisa? Ayat 17 perhatikan. Yang bicara ini adalah murid yang pernah waktu Yesus di bumi dekat sama Tuhan. Dekat sampai kayak pacaran gitu. Kepalanya itu diletakkan di bahu Tuhan. Ketika perjamuan terakhir di loteng atas. Tapi ketika Yohanes melihat Yesus, baru saja beberapa tahun sesudah kejadian itu, tentunya puluhan tahun kemudian, dia waktu lihat Tuhannya secara fisik, pertama kali setelah terakhir kali ditinggal oleh Tuhannya, naik ke sorga, Roh Kudus turun dan dia lihat sekarang Yesus secara fisik, dia ketakutan kayak orang yang mati rebah ke tanah. Ini bicara tentang apa? Jangan pernah sok kenal sama Tuhan. Jangan sok dekat. Termasuk untuk saya nih firman nih. Jangan sok dekat. Kadang-kadang kita lancang kata-kata. Aku kecewa sama Tuhan. Itu orang yang gitu ketemu Tuhan, rebah mati. Jangan kita merasa sok dekat. Kadang-kadang penting nih, kita kalau yang punya anak ya, kalau kita anak-anak agak sedikit kurang ajar sama kita itu kadang-kadang perlu kita bawa keluar dari situasi rumah. Lalu dia biar lihat papanya siapa di hadapan orang lain. Katakan papanya jenderal. Anaknya biasa panjat-panjat kepala papanya. Sampai di upacara militer dia baru tahu kanan kiri papanya ajudan semua. Dia sekalipun anak, dia lihat dia nggak bisa masuk mendekat ke papanya. Kadang-kadang itu perlu untuk menumbuhkan hormat dalam hubungan pribadi. Tahukah Yohanes, jangan sok kenal sama Tuhan. Sekalipun kau dekat, Tuhan itu mulia, kau hina. Jangan berani kita lancang sama Tuhan. Oh, kalau begini ya, aku enggak usah ngelayanin Tuhan, apa sedikit-sedikit Tuhan. Oh, Tuhan. Nanti kalau Tuhan muncul di depan kita bisa mati kaku. Tuhan itu sama saya sama Tuhan itu datang ke Tuhan, saya sudah kenal Tuhan 23 tahun melayani dari dekat, berkali-kali berpartner, tag tim, satu tim melayani orang. Tapi kalau saya masuk ke hadirat Tuhan itu saya berkata, Tuhan, aku seolah-olah tidak kenal Engkau. Aku takut akan Engkau, ajari aku untuk hormat. Ajari aku untuk hormat ya Bapa. Sekalipun aku memanggilmu Bapa Sorgawi, ajarku untuk hormat kepadamu. Jemaat, respect your God. Kalau Anda masuk ke gereja jangan dianggap enteng, gampang, ntar denger, lewati aja. Nggak usah ikuti puji-pujiannya, hari ini yang pimpin pujian nggak terlalu enak. Datang, nyantai, masuk ke atas, ngobrol-ngobrol, makan kacang. Nggak apa-apa, Tuhan nggak nyatakan aja, itu mengasihi Anda sebenarnya. Tapi Anda rugi kalau Tuhan nggak nyatakan dirinya kepada Anda. Santai aja, di dalam hadirat Tuhan. Kita menjadikan Tuhan itu apa ya? Biasa. Gampang, biasa. Masuk gereja asal-asalan sekali. Sayang kan? Sayang kalau kita seperti itu, kita tidak akan kenal Tuhan sesungguhnya. Kita lanjutkan, sudah mau selesai ayat 19. Oh ini dia ayat 18 tadi, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Namun demikian orang Kristen yang dekat dengan Tuhan tidak perlu takut akan kematian dan kuburan. Oke, singkat cerita ayat 18, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jangan takut akan kematian dan kuburan. Orang Kristen nggak usah takut ke WC sendirian. Kecuali kalau kriminalitas lebih baik pergi sama orang, ya kan, bahaya perempuan sendirian jalan di mana. Tapi nggak usah takut, jalan lewat kuburan, takut nggak usah. Tahukah yang pegang kunci kuburan itu Yesus, bukan roh-roh halus. Tapi ya jangan pergi ke sana cari Yesus, aku cari Yesus di kuburan. Katanya ada kunci di sini. Ngapain, di gereja lebih enak. Di saat teduh, di pesta keluarga lebih nikmat. Ngapain di kuburan? Tapi nggak usah takut kuburan, nggak usah takut tahayul. Yesus pegang kunci. Maut dan hidup, maut dan kerajaan maut. Nggak usah takut kematian. Kita nggak usah takut kalau mati-mati adalah keuntungan. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik terjadi sekarang maupun yang akan terjadi setelah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dian Mas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Saya akan jelaskan ayat 20 ini sebagai kelanjutan ke pasal 2 kebaktian berikutnya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sangat cinta kepada kita. Terima kasih Tuhan, kita akan ambil perjamuan kudus, kita langsung siapkan sekarang. Pak Yusuf silakan take over di depan sini. God bless you. Haleluya.